Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tri Putri Amanda. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik prosa fiksi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai sebuah karya sastra. Karya sastra tanpa adanya unsur pembangun akan membuat sebuah cerita tersebut tidak menarik. Nah, unsur intrinsik pada puisi itu dibagi menjadi dua bagian teman-teman, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Baiklah, seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya mengenai penjelasan dari unsur intrinsik puisi, baik itu batin dan fisik, di sini kita hanya akan menyebutkannya saja ya. Unsur batin pada puisi terdiri dari pertama, tema, kedua, rasa, ketiga, nada, dan keempat, amanat. Dan unsur fisik pada puisi terdiri dari pertama, diksi, kedua, rima, ketiga, imaji, keempat, ritme, kelima, kata konkret, keenam, gaya bahasa, ketujuh, tipografi, dan terakhir, larik dan bait. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai unsur intrinsik prosa fiksi. Berikut ini unsur intrinsik yang membangun cerita fiksi, di mana unsur ini ada di dalam cerita fiksi. Berikut penjelasannya ya. Pertama, ada tema. Tema adalah gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Karya sastra dari segi peranan dibagi menjadi dua, yakni tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang ketiga ialah alur atau plot. Alur atau plot yaitu cerita yang berisi urutan kejadian. Namun, tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Yang keempat, latar. Latar yaitu tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Lalu yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita. Gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang dapat memperkuat alur cerita. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Yang ketujuh, penokohan. Penokohan yaitu teknik atau cara-cara menampilkan tokoh. Dan yang terakhir, amanat. Amanat yaitu pemecahan yang diberikan pengarang terhadap persoalan di dalam sebuah karya sastra. Baiklah, itu merupakan bagian-bagian yang terdapat dalam unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik prosa fiksi. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu unsur intrinsik sama yang terdapat baik dalam unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik prosa fiksi, sekaligus menggunakan sebuah contoh puisi dan cerpen. Puisi yang kita ambil yaitu puisi yang berjudul Doa karya Chairil Anwar dan sebuah cerpen yang berjudul Bud karya Haryo Pamungkas. Persamaan antara unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik prosa fiksi yaitu terdapat pada pertama, tema. Tema terdapat pada puisi dan prosa fiksi karena tema merupakan penentu latar belakang dari sebuah cerita. Yang kedua ada gaya bahasa. Gaya bahasa dalam puisi dan prosa fiksi sangat penting karena agar sebuah karya sastra menjadi lebih bagus dan indah dalam aspek pemilihan kata. Penggunaan gaya bahasa yang baik dapat menimbulkan efek keindahan dari sebuah karya sastra. Yang ketiga ada amanat. Puisi dan prosa fiksi sama-sama memiliki amanat karena setiap pengarang saat membuat karya sastra akan menyampaikan sebuah pesan kepada setiap pembaca, baik itu secara tersirat maupun tersurat. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mencari tahu unsur intrinsik puisi dan prosa fiksi yaitu tema, gaya bahasa, serta amanat pada puisi yang berjudul Doa karya Chairil Anwar dan sebuah cerpen yang berjudul Bud karya Haryo Pamungkas. Pada puisi Doa karya Chairil Anwar bertemakan ketuhanan karena memiliki hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Pada cerpen penulis tua, bertemakan mengenai seorang kakek tua yang merenungi kehidupan dan kenangan di masa lalu. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini.
Selanjutnya yang kedua yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa pada puisi doa yaitu gaya bahasa hiperbola. Terdapat dalam lirik "Aku hilang bentuk", remuk. Penggunaan hilang bentuk dan remuk adalah sebuah perumpamaan yang sangat berlebihan yang diciptakan penyair. Hal ini dikarenakan bahwa tidak mungkin seseorang yang masih sanggup untuk berpuisi kehilangan bentuk asli dirinya dan dalam keadaan remuk. Lalu gaya bahasa metafora terdapat dalam lirik "Kepada pemeluk teguh". Penggunaan kata pemeluk teguh digunakan untuk mengacu pada Tuhan. Sedangkan dalam cerpen penulis tua menggunakan bahasa Indonesia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari agar pembaca lebih memahami isi cerpen tersebut. Lalu yang terakhir ialah amanat. Amanat pada puisi doa yaitu mengajarkan untuk merenungkan dan menghayati hidup karena manusia tempatnya salah. Namun, kita dapat mengambil hikmah dari kesalahan tersebut dan segera memohon ampun kepada Tuhan. Sedangkan amanat yang terkandung dalam cerpen penulis tua karya Haryo Pamungkas memiliki makna yaitu jika kita hanya melihat layar sepanjang hari dan tidak pernah keluar atau melakukan apapun, kita tidak menyadari betapa indahnya mengingat hal-hal menyenangkan yang kita lakukan ketika kita masih muda. Oleh karena itu, selagi masih muda, kita harus memperbanyak kenangan-kenangan indah. Baiklah, meskipun dalam unsur intrinsik antara puisi dan prosa fiksi memiliki persamaan, tentu di dalamnya juga terdapat perbedaan. Selanjutnya, kita akan mencari tahu perbedaan antara unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik prosa fiksi. Pada unsur intrinsik puisi terdapat tipografi, sedangkan pada prosa fiksi tidak terdapat tipografi. Hal itu karena tipografi pada sajak puisi memiliki berbagai bentuk, seperti menyerupai huruf, angka, bangunan, hewan, dan lain-lain. Sedangkan pada cerpen ditulis secara naratif dalam bentuk cerita. Selanjutnya, pada unsur intrinsik puisi terdapat lirik dan bait, sedangkan pada unsur intrinsik prosa fiksi tidak terdapat. Hal itu karena pada prosa fiksi tidak terdapat berapa lirik dan bait di dalamnya. Pada prosa fiksi berbentuk paragraf dan cerita bebas, tidak terikat rima dan irama. Lalu perbedaan yang lain pada unsur intrinsik prosa fiksi terdapat alur, tokoh, dan penokohan. Sedangkan pada unsur intrinsik puisi tidak terdapat. Karena pada puisi hanya menceritakan perasaan si pengarang saja mengenai emosinya dan tidak memberitahukan alur, tokoh, serta penokohan. Alur adalah jalannya cerita. Jadi, di dalam puisi tidak terdapat alur karena tidak ada tokoh dan penokohan seperti yang ada dalam cerpen yang memiliki cerita panjang. Yang ada dalam puisi hanyalah ungkapan perasaan dari pengarang. Perbedaan yang terakhir yaitu pada prosa fiksi terdapat sudut pandang, sedangkan pada puisi tidak terdapat. Sama seperti alur, tokoh, dan penokohan, sudut pandang pun tidak terdapat pada puisi karena puisi hanya menceritakan atau menyampaikan perasaan dan pemikiran si penyair. Sedangkan pada prosa fiksi ditulis berdasarkan imajinasi penulis yang di dalamnya terdapat tokoh serta penokohan. Dalam penggunaannya, sudut pandang merupakan unsur intrinsik yang menjadi syarat mutlak terciptanya sebuah cerita. Nah, sekian video penjelasan dari saya mengenai unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik prosa fiksi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.